Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 2021070430, Prodi PGSD semester 4. Saya dari kampus STKIP Taman Siswa Bima. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar dan diampu oleh dosen Anggi Tri Cahyadi MKes. Di sini saya akan membahas tentang gangguan motivasi dan kehilangan minat terhadap tugas belajar. Adapun latar belakang dari motivasi belajar itu sendiri, yaitu motivasi belajar merujuk pada keinginan, minat, dan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Ini melibatkan perasaan ingin tahu, antusiasme, dan tekad yang memotivasi seseorang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Motivasi belajar berperan penting dalam keberhasilan akademik dan pencapaian pribadi siswa. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tertinggi, mereka cenderung lebih bersemangat, berfokus, dan tekun dalam menghadapi tantangan belajar. Motivasi yang kuat membantu siswa bertahan ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, serta memberikan dorongan untuk terus berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, penting bagi pendidik untuk mendorong dan memelihara motivasi belajar siswa. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang memberikan tugas yang menantang namun dapat dicapai, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membantu siswa menemukan koneksi antara materi pelajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Poin kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri yang ingin memotivasi dirinya dalam pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, karena tanpa adanya dorongan atau kemauan dari diri sendiri itu sendiri untuk memotivasi untuk belajar, maka hal lainnya akan menjadi percuma. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang dimana faktor ini hanya sebagai faktor pendukung saja. Adapun faktor eksternal berupa faktor keluarga, teman, dan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Adapun poin ketiga yaitu langkah-langkah atau solusi dalam motivasi belajar siswa. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat, yang dimana metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Yang poin kedua yaitu maksimalkan fasilitas pembelajaran. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar di dalam kelas saja. Yang ketiga yaitu manfaat media belajar. Saat ini media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, melalui dari bacaan, audio, hingga video belajar. Bahkan media belajar ini banyak yang gratis, sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Hal ini bisa disajikan cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya pada poin keempat, apakah motivasi belajar berpengaruh dalam keberhasilan siswa? Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pencapaian hasil yang baik. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan atau paparkan, bisa kita ambil dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi yang kuat akan membantu siswa bertahan
ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, memberikan dorongan untuk terus berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan meningkatkan kemampuannya dari segi pengetahuan dan konsep pembelajarannya akan lebih beragam. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 2021070430, Prodi PGSD, semester 4. Saya dari kampus STKIP Taman Siswa Bima. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar dan diampu oleh dosen Anggi Tri Cahyadi MKes. Di sini saya akan membahas tentang gangguan motivasi dan kehilangan minat terhadap tugas belajar. Adapun latar belakang dari motivasi belajar itu sendiri yaitu motivasi belajar merujuk pada keinginan, minat, dan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Ini melibatkan perasaan ingin tahu, antusiasme, dan tekad yang memotivasi seseorang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Motivasi belajar berperan penting dalam keberhasilan akademik dan pencapaian pribadi siswa. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tertinggi, mereka cenderung lebih bersemangat, berfokus, dan tekun dalam menghadapi tantangan belajar. Motivasi yang kuat membantu siswa bertahan ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, serta memberikan dorongan untuk terus berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, penting bagi pendidik untuk mendorong dan memelihara motivasi belajar siswa. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang memberikan tugas yang menantang namun dapat dicapai, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa menemukan koneksi antara materi pelajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Poin kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri yang ingin memotivasi dirinya dalam pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, karena tanpa adanya dorongan atau kemauan dari diri sendiri itu sendiri untuk memotivasi untuk belajar, maka hal lainnya akan menjadi percuma. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang dimana faktor ini hanya sebagai faktor pendukung saja. Adapun faktor eksternal berupa faktor keluarga, teman, dan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Adapun poin ketiga yaitu langkah-langkah atau solusi dalam motivasi belajar siswa. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat, yang dimana metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Yang poin kedua yaitu maksimalkan fasilitas pembelajaran. Motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan belajar di dalam kelas saja. Yang ketiga yaitu manfaat media belajar. Saat ini media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, melalui dari bacaan, audio, hingga video belajar. Bahkan media belajar ini banyak yang gratis, sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi.
Hal ini bisa disajikan cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya pada poin keempat, apakah motivasi belajar berpengaruh dalam keberhasilan siswa? Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pencapaian hasil yang baik. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan atau paparkan, bisa kita ambil dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi yang kuat akan membantu siswa bertahan ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, memberikan dorongan untuk terus berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan meningkatkan kemampuannya dari segi pengetahuan dan konsep pembelajarannya akan lebih beragam. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.